Halo teman-teman semua, selamat datang di Geopedia, Geofisika Ensiklopedia. Nah teman-teman, pada hari ini aku udah berada nih di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Seperti kalian bisa lihat, di belakangku ini udah ada gedung Rektorat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, pada Geopedia kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi seputar jurusan Teknik Geofisika. Nah, tanpa basa-basi lebih lama, yuk ikutin aku langsung ke jurusan Teknik Geofisika. Let's go teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita udah mau sampai nih di gedung Teknik Geofisika. Nah, itu dia, ada mahasiswa Teknik Geofisika. Ayo kita tanya seputar Teknik Geofisika yuk. Mas. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada nih mahasiswa Teknik Geofisika. Sebelum itu, boleh kenalan dulu gak Mas? Nama Mas siapa? Oke, boleh banget nih. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Kartiko. Saya biasa dipanggil Bayu, dari mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2020. Nah, aku mau tanya nih Mas beberapa pertanyaan. Mas Bayu sekarang ada di semester berapa sih Mas? Oke, untuk sekarang itu saya ada di semester 6 ya. Jadi di tahun 2023 ini saya sedang berkuliah di semester 6, semester yang genap. Untuk di Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta sendiri, praktikumnya ada apa aja sih Mas? Nah, karena di sini saya semester 6 ya, sebenarnya saya udah melalui semua praktikum yang ada di Teknik Geofisika. Tapi untuk keseluruhan praktikum yang ada di Teknik Geofisika itu ada berupa praktikum petrologi, praktikum fisika, praktikum permetaan topografi, ada praktikum metode dengan rincian berupa praktikum geolistrik, geomagnet, graviti, praktikum seismik refraksi, refleksi, dan praktikum elektromagnetik. Serta di sini kita ada tambahan yaitu praktikum dengan praktikum komputasi. Jadi yang untuk coding-coding juga bisa nih. Oke, sejauh Mas belajar sampai semester 6 ini, ada kesan belajar apa aja sih Mas di Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta ini? Kalau ditanya kesan, sebenarnya jujur banyak banget kesan positif dan negatifnya ya belajar di Teknik Geofisika ini. Karena kalau kita ngomongin yang mungkin yang kurangnya dulu ya. Jadi yang aku rasa tuh kuliah di Teknik Geofisika ini bisa dibilang kita tuh sangat disibukkan banget gitu sama kegiatan akademiknya, sama kegiatan organisasinya. Tapi yang aku rasa kesibukannya ini benar-benar bisa untuk ngembangin potensi diri kita banget gitu. Dan kalau untuk kelebihannya nih dari kesan selama belajar di Teknik Geofisika, aku rasa belajar di Teknik Geofisika ini bisa dibilang benar-benar lengkap nih Teknik Geofisika yang ada di UPN, karena di sini kita belajar tentang metode-metode di Teknik Geofisika, dan itu bukan cuma teori tapi di sini kita juga banyak banget kegiatan lapangannya. Nah, di sini kita belajar di Teknik Geofisika bisa dibilang hampir tiap minggu nih kita ke lapangan langsung mempraktikkan apa yang udah kita pelajari di kelas, seperti itu. Oke, baik Mas. Dari yang tadi Mas sudah paparkan, ada praktikum yang lain dan yang lain-lain, apa aja sih Mas harus dipersiapin untuk menjadi mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta? Wah, sebenarnya kalau emang yang kita harus siapkan ya untuk kita masuk di Teknik Geofisika ini bisa dibilang cukup banyak gitu. Tapi kalau kita mau dasar-dasarnya aja, sebenarnya yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke Teknik Geofisika sebenarnya pasti niat kan. Di sini niat yang benar-benar besar lah untuk masuk ke Teknik Geofisika, yang juga yang harus disiapkan lagi itu adalah kemampuan kita untuk belajar mengolah data. Jadi di sini harapannya dari teman-teman kalau mau masuk Teknik Geofisika itu harus dipersiapkan kayak udah mulai biasa di depan laptop, mulai biasa untuk melihat angka-angka di Microsoft Excel, Microsoft Word itu, karena di sini kan selain kita mempelajari angka, nanti kita juga mempelajari dalam membuat laporan kan, laporan yang sesuai dengan karya ilmiah gitu. Nah, terus harus yang disiapkan lagi sebenarnya lebih ke fisik juga sih Mas. Jadi fisik di sini karena kan kita kebetulan di Teknik Geofisika benar-benar sering kegiatan lapangannya Mas. Jadi kita dari pagi sampai sore itu lapangan, kita jalan-jalan bawa alat, ngukur. Nah, itu benar-benar harus disiapin fisiknya juga, kurang lebih gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Bayu atas pesan dan kesan informatifnya selama belajar di Teknik Geofisika. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut yuk ke gedung Teknik Geofisika. Ayo.
pada hari ini saya sudah ada di gedung NASDE, itu gedung Niagang Serang. Nah, dan di sebelah saya sudah ada Ibu Ketua Jurusan Teknik Geofisika, yaitu Ibu Yatini. Halo Ibu, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Siang juga Ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu tentang sejarah teknik geofisika di UPN itu sendiri. Nah, itu gimana sih Bu? Jadi begini ya, sejarah berdirinya jurusan teknik geofisika di UPN Veteran itu awalnya para pendiri ini merasa resah gitu ya, karena selama ini jurusan teknik geofisika itu hanya ada di Universitas Negeri saja, sedangkan pada saat itu tahun 2003 UPN itu statusnya adalah universitas swasta. Nah, oleh karena itu, waktu awal berdirinya itu salah satu motivasinya adalah mendirikan satu-satunya jurusan teknik geofisika di swasta, karena memang belum ada waktu itu. Nah, kita berdiri tahun 2003, alhamdulillah sebetulnya sekarang sudah 20 tahun ya. Nah, 20 tahun itu sebetulnya usia yang matang gitu ya untuk sebuah tetapi kalau untuk sebuah institusi itu masih terhitung bayi. Nah, selain itu Bu, di teknik geofisika UPN sendiri itu ada fokusnya kemana aja sih Bu? Kayak pencabangan mata kuliahnya dan sebagainya itu ada kemana ya sih Bu? Baik, kalau dari kompetensi atau KBK ya. Jadi kita itu Jadi setiap prodi atau jurusan itu menginginkan beberapa bidang keahlian yang nanti dimiliki oleh para graduate gitu ya. Nah, kita membagi KBK-nya itu menjadi 4, yaitu yang pertama adalah eksplorasi migas, minyak dan gas bumi, kemudian eksplorasi geotermal, kemudian yang ketiga itu adalah eksplorasi bahan-bahan tambang, dan keempat itu adalah riset kebumian. Jadi di riset kebumian ini cakupannya cukup luas. Nah, memang kita membaginya ini karena jurusan kita teknik geofisika ini lebih ke ke eksplorasi begitu ya. Dan itu semua nanti kita sudah men-settingnya ke dalam kurikulumnya. Yang kita tahu kurikulumnya di sini ada beberapa muatan ya. Muatan yang pertama adalah ilmu dasar atau konsep dasar yang memang ini mahasiswa harus menguasai. Kemudian kita juga ada instrumentasinya, kemudian juga ada keteknikannya, rekayasanya, dan kita tambah satu lagi itu mata kuliah yang mengandung konsep geologi ya. Jadi geologi, kenapa geologi? Karena konsep geologi ini nanti akan kita pergunakan untuk menginterpretasi data kita. Nah, selanjutnya adalah kita setting mata kuliahnya ini adalah hampir semua metode di dalam geofisika ini kita tawarkan di dalam mata kuliah itu. Ada yang kita setting sebagai mata kuliah wajib dan ada juga yang kita tawarkan atau kita setting sebagai mata kuliah option atau pilihan. Oke Bu. Selanjutnya nih Bu, di teknik geofisika UPN sendiri itu punya instrumen apa aja sih Bu? Kita hampir semua instrumen atau alat-alat itu kita miliki. Kita memiliki alat seismik refraksi, kemudian kita juga memiliki GPR, kita juga memiliki alat yang digunakan untuk mensurvei metode geolistrik, itu kita punya MOM, dan kita juga punya alat yang digunakan untuk survei IP, kita punya IP meter, Siskal itu ya. Kemudian kita juga punya versi yang terbaru yang seri Mangusta itu ya. Kemudian kita juga memiliki GPS, dan kita juga memiliki PPM atau alat yang digunakan untuk mengukur kemagnetan, yaitu metode magnetik ya. Kemudian kita juga punya CMP, jadi alat yang digunakan untuk mengukur dalam hal ini adalah metode elektromagnetik. Jadi cukup lengkap lah alat yang kita punya. Nah, itu ya teman-teman, informasi mengenai jurusan teknik geofisika yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lagi lebih dalam mengenai jurusan teknik geofisika yang ada di UPN Veteran Yogyakarta, jangan lupa stay tune terus
di Geopedia ini karena pastinya Geopedia selanjutnya akan membahas jurusan teknik geofisika yang ada di UPN Veteran Yogyakarta lebih dalam lagi. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa kunjungi website kami, Instagram, dan subscribe channel kami. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih. See you di next time.